Syariat datang untuk menjaga keliarannya itu agar lebih tertata. Nah, ketundukan itu bukan berarti bentuk daripada perbudakan, tapi lebih kepada penghormatan dalam bentuk kecintaan kepada gurunya. Seperti yang dicontohkan di pesantren dengan tradisinya. Ini bukan sebuah warisan budaya, tapi juga ini warisan agama. Tradisi pesantren bukan hanya tentang keilmuan agama, akan tetapi pesantrennya dengan semua tradisi-tradisi yang ada di dalamnya itu murni warisan daripada para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, Jalul Ansor, dan seluruh netizen Ansor Banten channel. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan tentu selalu keren dan selalu jos. Tetapi di balik itu semua kita sedang merasakan kepedihan karena menahan gejolak amarah yang cukup luar biasa. Oleh karena beberapa hari kemarin kita dipertontonkan oleh tontonan yang sangat-sangat tidak layak, karena itu mengundang unsur penghinaan, terdapat unsur pelecehan, dan terdapat unsur pengejekan untuk kiai, santri, utamanya pondok pesantren di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini juga pemberitaan ini cukup meluas, yang cukup berdampak besar untuk keadaan pesantren, lingkungan pesantren, para santri, yang akhirnya mereka yang notabene-nya sudah menjadi alumni, mereka datang kembali muncul di media sosial karena geram, karena bukan tidak lain ini karena mereka ingin bersuara bahwa mereka ini adalah bagian daripada pondok pesantren dan kiai yang tidak dapat dipisahkan. Trans 7 memantik itu semua, dan Trans 7 juga harus bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan berdiskusi panjang dengan salah satu panutan sahabat-sahabat Ansor Banser di Banten, panutan semuanya, dan beliau juga salah satu pimpinan pondok pesantren di kota Cilegon. Untuk itu kita sambut dulu beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah, siang yang cerah ini. Alhamdulillah ya. Sehat lah, sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun hatinya masih terasa beringsang dan panas sumuk dengan keadaan yang kita saksikan selama ini. Betul. 3 hari belakangan kita dihadapkan dengan situasi yang cukup membuat kita bergejolak begitu Gus ya. Iya. Nah Gus, kita tadi sudah dalam prolog tadi saya sampaikan bahwa kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang cukup mengenaskan ya, apalagi ini menyentil wilayah-wilayah, menurut saya sih wilayah private. Dan juga sebetulnya tidak private amat sih, cuman bagi kami, bagi kita lah ya, kelompok-kelompok Nahdien, kelompok-kelompok santri ini, ruang-ruang yang memang kita tidak pernah mengusik itu semua, artinya tidak pernah mempermasalahkan itu semua, toh karena itu memang ajaran daripada Nabi, kemudian juga turun ke ulama, turun kepada para santri begitu Gus. Nah, pandangan Gus itu sendiri, ini saya melihat ada beberapa pokok masalah begitu. Yang pertama adalah memaknai etika, karena banyak banget ini netizen ngomong, masa etika harus sampai ngesot-ngesot, masa etika harus sampai ngerunduk-runduk, masa etika harus ngasih duit ke kiai, kiainya mobilnya Alphard, santrinya motornya Betus dan lain-lain. Nah, tanggapan Gus bagaimana soal etika tadi, soal adab tadi? Di pesantren ya, kita bicara pesantren. Kami itu diperlihatkan di dalam dunia pesantren, tidak hanya kita itu dilatih secara akliyah,
tapi juga qalbiyah dan ruhani. Karena kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sebagai panutan dengan akhlak dan perilaku yang terpuji, tidak akan pernah tahu kita bagaimana keindahan akhlak beliau, bagaimana tingginya adab beliau, tanpa kita melihat dari para pewarisnya. Dan pewaris-pewaris itulah yang selama ini kita saksikan kehidupannya. Kita diperlihatkan dengan perilaku yang luhurnya selama 24 jam di dunia pesantren. Kita tidak akan pernah mengenal keindahan daripada akhlaknya Nabi tanpa pernah ada yang mencontohkan. Betul. Nah, oleh karenanya etika penghormatan, etika adab dan perilaku yang di dunia pesantren itu adalah etika yang bersanad. Etika yang bersanad. Etika yang bersanad. Yang kita melihat tersebut itu bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan. Beliau-beliau dengan keluhuran budinya tidak lepas dari apa yang beliau saksikan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya pun tidak lepas dari apa yang mereka saksikan dari guru-gurunya juga. Sambung menyambung, berantai sampai Rasulullah. Yang kita perlihatkan saat ini, yang kita lihat saat ini di dunia pesantren, tentang bagaimana penghormatan besarnya santri kepada gurunya. Betul, betul. Tidak hanya sekedar jasmani, bahkan ruhani pun kita serahkan kepada beliau. Ini sebagai wujud kita tidak akan pernah mengenal keindahan agama ini tanpa pernah kita mengenal para pewarisnya. Kita tidak akan pernah mengenal keindahan Nabi yang menjadi rahmat seluruh alam tanpa kita pernah mengenal daripada pewarisnya. Etika penghormatan yang ditunjukkan oleh para guru-guru kita itu adalah yang beliau terima secara sanad, mata rantai yang tak terputus keindahannya sampai Rasulullah. Bagaimana para sahabat itu menghormati dan juga memuliakan nabinya. Dan ini sampai-sampai di dalam satu ayatnya Allah itu berpesan yang dimana khitabnya ini adalah kepada para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jangankan kita itu berteriak, diam pun kita itu di hadapan guru dengan cara menunduk itu jauh yang kita perlihatkan sebagai puncak daripada apa yang kita bisa lakukan dari sebuah penghormatan kepada guru. Dan itu adalah hal yang memang dicontohkan oleh para sahabat mengenai bagaimana perilaku mereka memberlakukan nabinya. Dan ini yang dicontoh oleh para kiai-kiai kita dan para guru-guru kita yang sangat paham dan sangat mengerti tentang etika moral secara syariat. Adapun mengenai orang yang bahasa kasar itu mengesot, jalan menunduk. Nah, itu banyak banget Gus dipertanyakan itu. Di depan atasan kita kok menunduk-nunduk itu tidak disebut feodal. Di depan pacar lah. Di depan pacar membungkuk-bungkuk itu tidak disebut feodal. Kenapa kok kita di depan guru kita yang mengenalkan kebaikan, yang mengenalkan agama, yang mengajari tentang etika moral dan adab kesehariannya, kok kenapa itu disampaikan sebagai bentuk feodal? Feodal ya. Sebagai bentuk perbudakan. Nah, saya sih tertarik Gus. Ada beberapa video yang seliweran di beberapa media sosial, termasuk seperti misalkan
di atasnya itu zaman kolonial, di bawahnya itu kan zaman pesantren kan, maksudnya tahun ini gitu. Dengan caption kapan Indonesia maju dan lain-lain. Itu nggak mesti dijawab, Gus, karena pertanyaannya juga sudah salah. Nah, saya melihat adakah kemudian dalam pandangan agama, pandangan syariat, budaya masuk ke dalam salah satu unsur pengambilan hukum. Karena bagi orang yang tidak suka dengan budaya seperti itu, menganggap mereka bahwa ini tetap adalah feodal begitu. Ini warisan daripada feodalisme. Sedangkan yang kita tahu kan adat kita adalah adat ketimuran, bukan Timur Tengah ya, adat ketimuran. Yang kita itu kalau di Jawa biasanya kita tahu yang namanya toto kromo. Bagaimana kita menjaga tata laku kita, kemudian kerama kita juga harus bagus. Nah, Gus melihat itu sendiri, toto kromo yang berlaku di pondok pesantren dan lain-lain, ngesot dan lain-lain, merunduk, itu tuh itu akulturasi dari budaya zaman dulu, ataupun memang sudah sesuai tuntunan syariat begitu. Itu kembali kepada prinsip seperti kita sering dengar, prinsip berupa al-akhdu, al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal akhdu bi jadil aslah. Apa-apa yang sudah baik di masa lalu tetap kita jaga. Ya, ini berupa bagaimana penghormatan kepada pemuka agama. Bagaimana kita itu beretika di depan para guru dan para kiai. Itu tidak hanya sebagai warisan budaya, tapi juga ini ada warisan agama. Warisan agama. Saya berani mengatakan ini sebagai warisan agama. Karena bagaimanapun juga Allah itu mengajarkan adab dan etika kepada Nabi. Dan mengajarkan adab dan etika kepada orang-orang yang menyertai Nabi. Dengan bukti ada firman Allah berupa ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum. Jangankan mengangkat suara. Itu sebagai kalau di dalam usul fikih itu berkata keras saja tidak boleh, apalagi sampai berkasar-kasar secara fisik. Ya benar. Itu kalau kami lihat itu sebenarnya budaya seperti ngesot itu bukan termasuk feodal ya kalau kami lihat itu kan. Tapi lebih kepada bentuk penghormatan secara maksimal yang bisa kita mampu. Ya, gitu. Berangkat daripada rasa kecintaan kepada para kiai. Nah, yang bahasanya itu orang cinta itu tidak butuh alasan. Dan saya ingat Gus, salah satu saya pernah nemu caption gitu. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Bagi seorang santri kan kecintaan dia terhadap gurunya itu sudah menjadi darah daging. Sehingga kemudian saya juga ingat ketika Gus Dur waktu di salah satu talkshow mengatakan, saya diperintah oleh 5 kiai untuk nyalon presiden. Kelima kiai itu kalau perintah itu saya manut, sam'an wa ta'atan. Kalau saya harus lompat ke api, saya lompat, nggak pakai nawar, enggak. Nah, apakah kemudian Gus, ini barangkali di orang-orang yang liberal ataupun orang-orang yang berpandangan miring, modernis yang memandang kita sebagai kelompok penjaga kultur ini menjadi anggapannya tetap bahwa ini adalah bentuk perbudakan. Roan saja kayak misalkan kita ngecor nih, roan kita gotong royong, itu dianggapnya warisan feodal. Itu kita kenapa kok sampai dikatakan seperti perbudakan? Iya. Sebenarnya kalau kita pahami secara lebih jelas itu kan, dan dengan pandang objektif, pandangan yang tidak kita mencari salah, mencari kebenaran, bukan sebagai pembenaran ya, tapi kita itu mencari kebenaran. Itu dari yang telah dilakukan oleh para kiai kita itu, beliau itu mengajarkan kepada kita tidak secara lisan, tidak hanya secara lisan, tapi bagaimana secara perilaku, yang dimana perilaku itu sesuai dengan apa yang diucapkannya, yang dimana
ucapan itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Yang pemikiran itu berangkat daripada apa yang menjadi keyakinannya. Oke. Nah, adapun seperti seakan-akan di pesantren itu kiainya enak-enakan, santrinya kerja bakti. Ya, gitu Gus. Itu seperti itu, bagaimana itu? Ya, kalau kami lihat sebuah pendidikan itu tidak hanya mengajarkan bagaimana orang itu berpikir, tapi juga bagaimana mengajarkan orang itu berperilaku dan berperasaan. Nah, dari pekerjaan yang dilakukan oleh para santri dengan menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, bahkan sampai pada tatanan yang paling kalau bisa katakan tatanan yang paling ekstrim, yaitu menguras piteng kamar mandi beliau, betul. Sampai segitu ya Pak. Itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan adalah sebuah kepedulian kepada lingkungan. Kepedulian. Nah, yang sedang Kiai tanamkan. Yang sedang Kiai tanamkan itu adalah bentuk pelajaran kepedulian terhadap lingkungan, empati terhadap sesama. Oke. Sejauh mana hati ini peduli dengan orang sekelilingnya, keadaan sekelilingnya. Ini semua adalah bentuk daripada tarbiyahnya. Tarbiyah beliau. Walaupun memang kita melihatnya itu adalah bentuk, sebagian orang melihat sesuatu yang kasar gitu. Sesuatu yang kasar dan bentuk sebagai perbudakan. Ya. Akan tetapi seseorang itu bisa terdidik menjadi halus. Itu kalau kita itu tidak dipaksa untuk menunduk, maka awal manusia itu memang secara karakteristik dia itu liar. Syariat datang untuk menjaga keliarannya itu agar lebih tertata. Nah, ketundukan itu bukan berarti bentuk daripada perbudakan, tapi lebih kepada penghormatan dalam bentuk kecintaan kepada gurunya. Nah Gus, untuk sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin kita ngopi dulu Gus. Ngopi dulu, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sambil sebat. Sebat boleh, sebatang. Nah, Gus, jadi sering saya dapati termasuk kemarin ini persoalan isu-isu yang terbaru ini, bahwa kemudian perilaku pondok pesantren anak-anak santri kepada kiai itu masuk kategori hulu katanya. Ataupun berlebihan begitu ya. Nah, misalkan dia ngesot atau dia nunduk-nunduk, mereka mengkategorikan perilaku itu adalah perilaku penyembahan. Menurut panjenengan bagaimana menjelaskan kepada mereka? Ada satu doktrin yang memang kita terima berupa keberkahan. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan dengan tindakan seperti itu, jawaban sederhananya, ngalap berkah daripada kiai. Keberkahan yang memang sifatnya itu adalah sesuatu yang aneh bagi sebagian orang, sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak logis bagi sebagian orang. Karena kita dididik untuk meyakini yang tidak logis. Wah, itulah agama kita. Nah, Gus, terkait dengan konsep barokah tadi yang difahami dalam kultur pondok pesantren, bentuk barokahnya itu seperti apa? Karena bagi mereka ini yang tidak paham, yang tidak tahu pesantren, karena rata-rata orang yang berkomentar pondok pesantren hari ini adalah orang yang tidak pernah mampir ke pesantren. Gampang lah mondok ya, mampir ke pesantren, ngopi di pesantren, ikut di kantin pesantren, atau datang ke kiai di pesantren. Itu nggak pernah. Nah, konsep barokah, agar mereka tahu nih konsep barokah yang diajarkan oleh guru-guru kita itu yang seperti apa sesungguhnya begitu. Berkah yang banyak diajarkan oleh guru-guru kita itu adalah yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah berupa ada istilah ngerumangsani. Atau dalam kata bahasa Indonesia menyadari. Sadar diri. Sehingga santri itu daripada keberkahan
itu bentuknya adalah menyadari posisi dia sebagai apa. Ketika di santri, lalu ketika pulang, dia menyadari posisi saya sebagai apa. Dan orang lain sebagai apa. Ya. Makanya kalau dari kalangan pesantren itu ada ungkapan kum haitsu aqamakallah. Gitu kan. Bertempatlah di tempat yang telah Allah tetapkan. Nah, kita tahu dari mana tentang tempat yang ditetapkan Allah untuk kita. Tidak akan pernah bisa hilang daripada irsyadus syaikhi. Betul. Petunjuk daripada guru kan. Karena apa? Orang yang menyerahkan jiwa raganya, sebagaimana sahabat itu menyerahkan jiwa raganya kepada Rasulullah SAW, sampai beliau itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya. Tendensi keimanan itu adalah sebuah kecintaan. Betul. Dan ini juga berkaitan dengan ajaran yang saya katakan awal tadi. Bentuk daripada penghormatan yang dilakukan oleh santri itu adalah penghormatan yang secara tasalsul dan bersanad. Oke. Ya, perilaku dan etika yang bersanad. Jadi di pesantren itu tidak serta-merta mereka berperilaku tanpa ada sanad. Karena pondok pesantren khususnya di kalangan Nahdiyin adalah pondok pesantren yang betul-betul menjaga sanad itu sendiri. Agar juga yang saya tahu bahwa salah satu unsur yang menjadikan ilmu bermanfaat itu adalah adanya sanad. Dan karena sanad itu juga tidak menjadi sesat begitu. Iya, betul sekali. Nah, itu makanya kalau bahasa kita itu agar tidak kehilangan arah. Ya, betul kan? Agar tidak kehilangan arah. Yaitu memberikan roadmap kehidupan. Roadmap kehidupan. Bagaimana manusia yang bernama santri ini itu betul-betul bisa menjadi umat yang diharapkan oleh nabinya, menjadi kebanggaan bagi nabinya. Nah, tentu kebanggaan itu berangkatnya adalah sesuatu yang yang bisa kita tunjukkan berupa kelebihan-kelebihan dan juga hal-hal yang super dari nilai kebaikan. Betul, Gus. Nah, oleh karenanya seperti yang dicontohkan di pesantren dengan tradisinya, ini bukan sebuah warisan budaya, tapi juga ini warisan agama. Warisan agama. Warisan agama, kita tidak mengenal itu yang namanya agama. Bagaimana kita itu berpikir menurut pemikiran kita. Tapi bagaimana kita berpikir sesuai pemikiran tuntunan agama lewat kiai kita. Lewat kiai kita yang mengerti tentang agama ini adalah kiai-kiai kita. Nah, saya tertarik, Gus, karena ini cukup liar ya pembahasannya di luar sana soal bagaimana kemudian dalil-dalil ini dipelintir oleh mereka dan lain-lain, termasuk mereka mengatakan bahwa selalu menisbatkan sesuatu itu langsung kepada hadis. Saya selalu mengkantor mereka bahwa sebelum sampean belajar hadis, sampean itu harus belajar dulu asal usulnya hadis ini sahih atau kan apakah doif atau mungkote atau dan yang lainnya. Mereka ini tiba-tiba menisbatkan segala sesuatu, misalkan Rasulullah nggak ngajarin, ini Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan ini. Dan mereka nggak tahu asal usulnya hadis itu, asbabun nuzulnya Rasulullah mengatakan itu kan nggak tahu mereka. Nah, artinya bahwa Rasulullah sudah menyampaikan bahwa al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama ini adalah pewaris para nabi. Maka kemudian juga kata-kata ini juga tetap dipelintir, Gus. Gini dipelintirnya. Loh, penghormatan ketika Rasulullah mencontohkan misalkan ketika awal Rasulullah ditegur oleh Allah jangan mengencangkan suaranya, kemudian juga sahabat ketika berhadapan dengan Rasulullah itu
menunduk. Itu kan Rasulullah bukan ulama. Itu dipelintir juga, Gus. Artinya itu kan Rasulullah bukan ulama. Nah, tanggapan Gus itu bagaimana? Inilah ketika seseorang itu memahami dalil tanpa bersanad. Bersanad di sini tidak hanya sekedar tulisan berupa saya mengaji kepada Kiai Fulan ngaji kepada Kiai Fulan, tidak seperti itu. Sanad itu lebih kepada bagaimana ahwalnya. Nah, sampai Muassis Lirboyo ya Abdul Karim itu ketika beliau memaknai kitabnya, banyak sekali kalimat-kalimat yang memang kalau menurut tatanan dalam bahasa Arab kok nggak pas ya. Beliau cuma jawab seperti ini. Saya dapat dari guru saya seperti ini. Tapi rasa-rasanya kok nggak pas ya gitu. Artinya ketika kita dihadapkan kepada sosok mursyid kita, sosok pembimbing kita, yang kita ke depan itu hati kita. Betul. Bukan logika. Rasa kita, hati kita, rohani kita, bukan logika kita. Betul. Sebagaimana para sahabat itu berhadapan dengan Nabi, yang beliau hadapkan itu adalah hatinya, bukan pemikirannya. Karena bagaimanapun juga pemikiran pasti salah. Pemikiran itu akan ada salahnya. Akan ada salahnya jika tidak sesuai dengan bimbingannya. Betul. Nah, pemikiran itu tidak selalu benar jika tanpa ada pembimbingnya. Gitu. Oleh karenanya di dalam perilaku yang terwariskan oleh para sahabat ini, bagaimana memperlakukan Nabi dalam kesehariannya, sampai bentuk pengamalan la yu'minu ahadukum yang telah saya sampaikan tadi. Santri itu begitu meresapi hal demikian. Karena harapan paling sederhananya itu adalah saya ingin selalu bersama guru saya di dunia sampai akhirat. Tidak pernah mendudukannya itu sejajar dengan gurunya. Bahkan bentuk daripada ketakziman kita kepada beliau itu, saya berani mengatakan seperti ini. Saya ini tidak lebih daripada debu di bawah sendal yang dipakai oleh kiai saya. Subhanallah. Ya, itulah kemudian tadi bahwa selain akal kita, keilmuan kita, tentu kita juga harus membersamainya itu dengan rasa. Karena menghadapi mursyid itu, karena kita di depan mursyid itu kal mayyit gitu ya. Jadi memang ya sudah, kita mau gimana mursyid aja begitu. Toh kita hidup dengan mursyid aja sudah sangat sebuah kenikmatan dari Allah gitu. Yang akhirnya itu keindahan yang nggak bisa disampaikan oleh kata-kata. Itu. Sebelum kita lanjut Gus, kita ngopi lagi. Ngopi lagi. Ada sampai ungkapannya seperti ini. Yang dituntut oleh Tuhan semesta alam itu kamu taat. Yang dituntut oleh nah ini dituntut taat. Ittaqullah. Itu cukup atiullah, atiur rasul gitu kan. Nah, berarti kalau atiur rasul, kita pahami di sini tidak hanya sekedar kita itu Rasulullah, tapi juga para pewarisnya. Dengan para pewaris inilah nadhrah ataupun juga perhatian dari Allah itu akan turun sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya. Kita mengerti tentang kebaikan itu, tentu kita tidak akan pernah menghilangkan orang yang telah memberi tahukan tentang kebaikan tersebut. Nah, Gus, tadi kita sudah bicara soal memaknai etika, tetapi dengan perspektif yang lainnya tadi. Kita dengan ilmunya, dengan rasanya. Nah, yang kedua ini kita akan bicara soal bela kiainya ini, Gus. Marwah lah ya, kita bicara bela kiai, bela pesantren. Tentu kita sebagai orang-orang yang pernah mondok di pesantren atau hari ini juga masih berada di lingkungan pesantren. Nah, apakah bela pesantren, bela kiai ini masuk kepada unsur bela agama
atau justru tidak, sebaliknya? Ini sebagaimana yang disampaikan daripada Syekh Nawawi di dalam karyanya itu ketika mengutip ayat wa may yu'azzim sya'irallahi fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu termasuk bagian daripada ketakwaan hati. Beliau memaknai dari syair Allah itu adalah salah satunya ulama. Ulama, syairlah. Syiarnya agama, syiarnya Allah di muka bumi ini, salah satunya itu adalah ulama. Ulama. Itu syiarnya Allah yang berjalan. Syiarnya Allah yang hidup. Ada syiarnya Allah yang berbicara, ada syiarnya Allah yang diam. Kalau syiarnya Allah yang diam itu seperti masjid. Oh iya, oke. Madrasah. Ya. Dia diam, tidak berpindah-pindah. Kecuali sengketa tanahnya, Gus. Itu kalau syiarnya Allah yang berbicara itu adalah para ulama. Betul. Nah, dengan mengagungkan para ulama ini, bahasanya kalau di sabda Nabi itu, barang siapa yang mengagungkan orang alim, orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia telah mengagungkanku. Nah, pada dasarnya kita itu mengagungkan para kiai ini dengan bentuk menjaga marwah dan harkat martabatnya, menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Ini bagian daripada menjaga Rasulullah itu sendiri dengan syariatnya. Karena jika kiai ini sebagai ulama terlecehkan, maka dengan sendirinya agama ini akan menjadi hal yang terlecehkan. Menjadi hal yang tidak patut untuk diikuti. Menjadi hal yang tidak patut untuk dijadikan sebagai pedoman. Terframing begitu. Terframing seperti itu kan. Dan pada akhirnya ini akan menjauhkan umat daripada agamanya. Agama itu sendiri. Nah ini sebenarnya ada selaras juga ya dengan kaitannya perkataan Nabi yang inna umati la yaqtuluna anbiyahum. Ini dimaknanya ada mengatakan la yaqtuluna ulama'ahum ya gitu kan. Umatku itu tidak membunuh para ulamanya. Walakinnahum yafirruna anhum. Tetapi mereka tuh lari, menghindari, menjauhi daripada ulama-ulama mereka. Mungkin jika kita tidak menjaga marwahnya beliau, khawatirnya ini akan menjadikan agama ini ada sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tidak pas untuk dijadikan sebagai pedoman. Sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupannya. Karena menjadikan ulama itu adalah ulama yang terhinakan. Sebagai pemangku dan juga orang yang mengerti tentang urusan agama sebagai pewarisnya para nabi. Dan yang paling kita khawatirkan itu adalah menjadikan umat itu jauh daripada ulamanya. Dan pada puncaknya secara otomatis dia akan menjauhkan diri umatnya dengan nabinya. Nabinya seperti itu. Dan ketika mereka jauh daripada ulamanya, ini yang dikhawatirkan. Fattakhaduna juhala'ahum. Apa akhirnya mereka menjadikan orang-orang bodoh mereka sebagai panutan. Maka kemudian mereka tersesat dan menyesatkan. Berangkatnya itu adalah tentang kaitannya tentang moral. Kita ketahui pendidikan pesantren yang sudah teruji lebih dari 300 tahun. Kalau ada yang mengatakan, pesantren itu bid'ah. Pesantren itu tidak ada pada zaman Nabi. Pesantren itu tidak ada itu zaman Nabi. Kata siapa? Kayaknya orang itu udah diajak ngopi juga itu. Ya betul Gus, betul. Padahal kita tahu tradisi pesantren bukan hanya tentang keilmuan agama, akan tetapi pesantrennya dengan semua tradisi-tradisi yang ada di dalamnya itu murni warisan daripada para nabi, murni dari warisan nabi kita. Secara turun-temurun terus dijaga oleh para kiai. Terus dijaga oleh para kiai. Kita ketahui bahwa nabi itu punya santri namanya Ahlus Suffah. Yang dimana Ahlus Suffah ini
kurang lebih jumlahnya ada 60 orang. Santri Mereka, utama ini. nah ini sebutannya kalau Nabi itu mereka itu adalah fuqaraullah. Mereka itu ada yang mengatakan Nabi itu menyebutnya duyufullah, tamu-tamunya Allah kan itu. Yang dimana mereka, yang lain sahabatnya itu sibuk dengan pernikahan mereka, ya kan. Muamalah mereka kan. Ya. Tapi ada sufa itu mereka adalah penghuni serambi Masjid Nabawi yang secara totalitas kehidupan dan waktunya itu dicurahkan untuk menerima didikan dan tarbiyah dari Nabi. Orang yang paling mengerti tentang urusan syariat ini adalah mereka-mereka yang langsung didikannya oleh Nabi. Dari ahlus sufa itu akhirnya syariat ini menjadi menyebar ke seluruh alam. Kalau orang itu mengatakan bahwasanya pesantren itu tidak ada pada zaman Nabi, dia ngopinya kurang pahit, Gus, ngetehnya kurang manis. Gitu ya. Benar. Nah, sahabat-sahabat, ini cukup menarik karena banyak sekali orang yang tidak memahami kultur pondok pesantren. Mereka hanya melihat bahwa pondok pesantren ini sebagai sarana pendidikan yang klasik, jauh dari kata modern dan jauh daripada peradaban yang berkemajuan. Padahal mereka itu salah. Mereka juga tidak memahami bahwa kenapa kemudian pesantren itu selalu mengadopsi muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Siapa tahu siapa yang di luar sana yang tahu bahwa ternyata di pondok pesantren itu banyak jebolan-jebolannya itu mampu dengan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Mereka menjadi ilmuwan, sebut sajalah alumni Lirboyo yang sangat fenomenal. Buya Said, Kiai Haji Mustafa Bisri, Mbah siapa? Saya lupa lagi, Sarang itu siapa? Mbah Maimun Zubair. Dan bahkan Pak Presiden Prabowo saja, walaupun sehari kata beliau, saya ingin diakui sebagai santri Lirboyo. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Saya sehari Pak Kiai katanya, saya sehari di Lirboyo. Saya itu ikut waktu ngaji ya, saya ikut ngaji. Ikut sholat berjamaah. Walaupun saya sehari saya ingin diakui sebagai santrinya Mbah Anwar. Beliau sampaikan dalam pidatonya kok. Artinya bahwa memang pesantren ini juga adalah kiblat peradaban. Nah, Gus, tadi kita sudah lihat kita sudah coba bicara panjang soal bela kiai dan lain-lain. Nah, ada nggak sih pembiasaan pesantren yang menurut orang-orang modernis liberalis ini tidak layak diperlakukan di pondok pesantren seperti tadi ngesot dan lain-lain. Artinya bahwa ada nggak sih nilai-nilai batasan penghormatan seorang santri terhadap kiainya? Ada tetap, Pak. Tetap ada. Contohnya seperti ini. Kami itu mengutip salah satu bentuknya itu wansub ila qadri masyita min idhamin wansub ila dati masyita min karomi itu kan. Ungkapkanlah dengan bahasa yang bebas tentang keagungannya. Sandarkanlah keindahan dari setiap perilakunya yang pantas. Kita itu menghormati tidak sampai mengkultuskan. Betul. Ya kan? Memuliakan tidak sampai mendewakan. Betul. Ya kan? Menghormati tidak sampai menuhankan. Tetap sebagai batasan, sebagaimana sesama makhluknya Allah. Tapi beliau memiliki satu derajat berupa keulamaannya. Derajat yang mungkin satu itu menjadikan kita itu jauh di bawah beliau kan. Bahkan sangat jauh. Sangat jauh sekali kan. Makanya kita kalau dikatakan sebagai santri, bahkan santri itu sendiri, apakah saya masih layak disebut santrinya Mbah Yai? Apakah saya masih layak bisa kata santrinya beliau? Beliau orang-orang seperti itu jauh lebih menyadari tentang posisinya. Saya masih belum bisa membahagiakan, menyenangkan, membanggakan. Kadang kurang ajarnya kita itu datang ke kiai itu ketika ada masalah, Pak. Iya benar. Kebanyakan ya. Benar, kan? kebanyakan. Nah. Apalagi zaman dulu waktu saya kecil itu kebetulan ada pesantren. Itu tuh orang yang bermasalah aja yang datang pesantren tuh. Iya. Wah, saya dikejar-kejar ini, dikejar ini.
Wong namanya kiai ya, dengan segala ketawaduannya, dengan segala keluhuran budinya, udah nggak apa-apa. Sok masuk aja pondok. Tenangin aja, udah zikir, dikasih amalan. Iya. Selesai itu, ya mereka keluar nggak pernah balik lagi. Nggak pernah balik lagi. Itu melunjak ya. Ya itu mungkin dari sebagian kita, bukan hanya sebagian, kebanyakan kita itu melakukan kiai itu tidak bisa beli customer service. Betul. Itu kan datang ketika ada masalah. Ini yang menjadikan kami itu dikatakan sebagai santri pun kayaknya masih nggak layak. Ya, saya ingat dulu itu salah satu murid Abuya Cidahu, saya dengar kisahnya bahwa salah satu alumninya Pondok Pesantren di Cidahu itu, muridnya Buya Muhtadi. Buya Muhtadi itu muridnya sempat berpikiran buruk, Gus. Sempat berpikiran buruk kepada Abuya. Kenapa sih Abuya ini sering banget keluar, nggak ngurusin pesantren-pesantren. Nah, satu ketika dia bermimpi melihat Abuya berpakaian kotor, sedang ngebengkel motor. Nangislah itu, saya merinding banget ini. Nangis si alumni, ternyata saya berburuk sangka kepada Abuya. Ternyata Abuya itu keluar itu karena sedang jadi bengkelnya umat. Ngebenerin Gus. Nah, artinya bahwa dikaitkan dengan tadi soal batasan penghormatan, bahwa ada nggak sih boleh nggak kita bersuuzon kepada kiai gitu? Ini termasuk etika yang sangat buruk, Pak ya. Betul. Karena kalau di dalam dunia tasawuf itu terputusnya jalan seorang santri atau seorang murid itu ketika dia punya prasangka buruk kepada gurunya. Bahkan saya ada kisah dari Hujatul Islam Imam Ghazali. Dengan demikian kebesaran namanya, dengan kehebatan karya yang beliau tulis, dengan masterpiece-nya berupa Ihya Ulumuddin. Nah, beliau itu ada salah satu daripada guru beliau itu adalah seorang begal. Seorang begal? Seorang begal. Keren itu beliau itu. Imam Ghazali itu salah seorang gurunya itu begal. Rampok. Iya, oke. Siangnya rampok. Malamnya ngaji. Ngajarin ngaji. Tapi beliau ucapan yang paling membuat Imam Ghazali itu terperangah. Beliau ketika mengaji, beliau membawa semua kitab-kitabnya, lalu ditertawakan. Berarti yang pintar itu kitab-kitab kamu, bukan kamu. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di sini. Nah, kata gurunya Imam Ghazali. Ilmu ini ada di sini. La fis sutur, tidak pada tulisan-tulisan. Dari situ beliau itu menghafalkan semua kitab-kitab yang beliau miliki. Yang beliau tulis. Itu tadi, Pak. Artinya apa? Kalau bukan karena bentuk husnudzon yang besar kepada gurunya, mungkin Hujatul Islam Imam Ghazali tidak akan menjadikan besar seperti sekarang ini. Bahkan ada di riwayat yang lainnya, Imam Nawawi Damaskus itu beliau itu punya gurunya itu adalah seorang rentenir. Debt collector lah. Debt collector kurang lebih seperti itu ya. Betul, di bahasa kasarnya orang kamu yang lintah darat. Iya, lintah darat. Beliau tahu, tapi apa doanya? Ya Allah, butakanlah aku dari keburukan guru-guruku dan perlihatkan kepadaku kebaikan guru-guruku. Betapa beliau itu menjaga adab seorang murid kepada gurunya. Ini berkah daripada kesadaran beliau kan. Karena apa? Ilmu itu tidak akan pernah bisa sampai ke dalam hati jika hati itu masih terbelenggu dengan keburukan. Oke, Gus. Itulah kenapa didikan para kiai itu sampai jangankan kita itu berperilaku kasar dalam ucapan, tindakan, hanya kata-kata jelek pun di hati mengenai gurunya, komentar jelek kepada gurunya, itu pun tidak boleh. Yang kami khawatirkan itu apa? Kami khawatir hati ini nanti akan terhalang untuk mendapatkan cahayanya. Cahaya hati ilahi ini akan terhalang untuk mendapatkan
petunjuknya. Karena petunjuk dan cahaya ini akan hinggap di hati yang bersih, yang terbebas dari keburukan. Guys. Nah, setelah sekian pembahasan kita ini, saya mau nanya yang lebih ekstrim. Kalau tadi berburuk sangka kepada guru, itu ekstrim lah menurut saya, ekstrim. Tapi ada yang lebih ekstrim. Dan ini menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas. Bahkan kiai-kiai sepuh juga ini membahas soal kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang cukup marak. Ini tabu, ini pembahasan tabu. Tetapi saya pikir ini harus kita buka sebagai jawaban atas kerisauan masyarakat yang terframing pondok pesantren bukan tempat yang ramah untuk anak kita. Pondok pesantren itu bukan tempat yang aman. Yang aman itu adalah sekolah. Yang aman adalah sekolah ini. Nah, panjenengan melihat fenomena ini itu bagaimana? Hari-hari ini kita disuguhkan dengan dua dunia pendidikan. Yang satu, murid yang melawan gurunya. Yang kedua, murid yang membela kiainya. Kira-kira pendidikan mana yang bisa kita harapkan untuk moralitas bangsa ini? Kira-kira pendidikan mana yang bisa kita andalkan untuk moralitas bangsa ini? Kalau kita itu di framing tentang ada pelecehan seksual, kita katakan itu adalah oknum. Jangan sampai bahasanya baju kotor di tangan sampai mengorbankan bagian yang lain. Halaman kotor di depan rumah jangan sampai menjadikan kita menjustis rumah itu kotor. Don't judge book by its cover. Seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Karena kita kembali lagi, saya masih ingat dengan ucapannya Buya Mutadi yang mengatakan seperti arkanud dunia ya. Pasaknya dunia ini, jalannya kehidupan, stabilitas dunia ini ada pada orang empat. Pada orang empat ini. Ini semuanya itu berkaitan. Yang pertama itu adalah pasak terbesar untuk stabilitas dunia itu adalah ulama. Yang keduanya itu umaro. Dan yang ketiganya itu agniya. Orang-orang sugih, orang-orang kaya kan. Yang ketiga itu fukoro. Yang keempatnya fukoro. Ulama dengan bimbingannya, umaro dengan kebijakan-kebijakan dan pengayomannya, agniya dengan kedermawanannya, fukoro dengan ketulusan doanya. Jika semua ini stabilitasnya baik, maka dunianya akan menjadi tentram. Maka oleh karena itu, yang paling tepat fenomena saat ini itu saya terkenangnya itu ada ucapan Imam Ghazali seperti ini. Apabila orang bodoh itu diam, pasti semuanya baik-baik saja. Di dalam keterangan yang lainnya itu yang ditakutkan oleh Nabi dalam umat ini adalah golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah golongan yang kumpulan orang-orang bodoh. Kumpulan orang-orang yang tidak tahu, ya kan? Juhala itulah. Nah, ya juhala itu kumpulan orang-orang yang tidak paham tentang suatu masalah, akan tetapi mereka berkomentar seakan-akan dia yang paling tahu. Dia tidak tahu suatu permasalahannya apa, akan tetapi dia berkomentar seakan-akan dia yang paling tahu akan segalanya. Nah, makanya tepat sekali jika kita itu saat ini tidak hanya sekedar menahan diri, tapi kita harus berkomentar, harus berbicara, harus menampakkan bahwasanya dunia santri itu tidak seperti apa yang diframingkan oleh media-media. Sebut saja Trans 7. Salah satunya itu. Kan. Nah, setelah tadi kita membedah 3 poin itu, Gus, maka kemudian timbullah
fenomena ini yang diberitakan ya, kemudian dampak fenomena sekarang, bahwa kemudian ini framing pondok pesantren begini, pesantren itu feodal dan lain-lain. Akhirnya timbullah gejolak, karena saya pikir pondok pesantren juga bagian yang tidak terpisahkan daripada pembangunan peradaban di bangsa Indonesia ini. Nah, Gus melihat fenomena ini sendiri sampai ada hashtag boykot Trans 7, apa sih Gus pesan-pesan yang Gus ingin sampaikan kepada media-media yang memang notabene-nya mendiskreditkan pondok pesantren? Mereka sudah menanggalkan etika jurnalisme, mereka sudah jauh dari nilai-nilai kejurnalisan. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Itu sudah selayaknya menjadi evaluasi. Jangan pernah kita itu berbicara atau berstatement dengan apa yang tidak sesuai dengan sumber yang sahih. Statement yang harus sesuai dengan ahlinya. Jangan pernah kita itu memframing ataupun menjustice dari sebuah kejadian dan fenomena tanpa kita lebih mengulik isi lebih dalamnya. Ya ini repotnya kita, Pak. Zaman sekarang itu lebih terfokus kepada kemasan daripada isi. Iya. Itu kan. Lebih terfokus kepada sebuah penampilan daripada isinya, itu kan. Mungkin kelihatannya dengan keterbelakangan kita, dalam tanda kutip. Iya, oke. Tradisionalis. Keklasikan kita lah kan itu kan. Ini menjadikan kita tuh seakan-akan kaum yang terbelakang, yang tidak mengerti peradaban, yang tidak mengerti arti kehidupan, modernitas dan lain sebagainya, yang hidupnya terkungkung hanya mengetahui tentang agama-agama dan agama saja. Mabok agama, masih katakan seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita terbuka dengan kemajuan yang ada. Kita tetap terbuka karena apa? Yang menjadikan kita itu dasar daripada itu semua adalah waliyatafaqahu fid dini waliyudru qaum idza raja'u la'allahum yarji'un, la'allahum yahdharun, itu waliyatafaqahu fid dini, agar kita itu memahami tidak hanya urusan agama, tapi juga memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, tentang dunianya, dengan seluruh isi alam semesta ini. Kita diajarkan tidak untuk kebodohan dan keterbelakangan, tapi lebih kepada kita diajari tentang ketundukan, ketawaduan, serta ketaatan. Yang menjadikan adab dan etika itu sebagai mahkota di dalam perilaku kita. Yang menjadikan ihwal dan ahwalnya para kiai, perilakunya para kiai selaku pewaris para nabi itu menjadikan busana dan juga penampilan kita seharian. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah mengenal keindahan agama ini tanpa kita pernah mengenal para pewaris nabinya. Oke. Maka oleh karenanya sudah selayaknya media-media, baik itu media orang kita, orang-orang NU, jangan pernah kita malu. Jangan pernah kita itu terkalahkan oleh mereka. Terus kita suarakan bahwasanya pesantren itu adalah benteng terdepan untuk menjaga moralitas bangsa ini. Sampai kapanpun moralitas bangsa ini harus tetap terjaga. Kita sering mendengar stabilitas ekonomi. Kita sering mendengar stabilitas ketahanan negara. Dan yang lain sebagainya. Tapi di atas itu semua adalah stabilitas moral yang paling kita jaga. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, tanpa didukung dengan moral yang baik, itu akan menjadi bencana bagi lingkungannya. Oke Gus, itu sangat-sangat keren, dan memang itulah yang harus dikedepankan oleh teman-teman media Gus ya. Termasuk kalau memang mereka mau melihat sudut pandang pesantren dalam perspektif kejurnalisan, tentu mereka juga harus tahu. Setidaknya mereka observasi lah. Jangan sampai clipping video mereka jelek-jelekan pondok pesantren yang sepuh. Gus, ini sangat menarik pembahasan kita, tapi sayang waktu kita sepertinya sudah cukup. Saya pikir diskusi kita tidak cukup di sini, Gus. Ada sesi-sesi selanjutnya, dan ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan orang-orang yang tadinya tidak paham terfahamkan, tidak mengerti diberikan pengertian, yang tadinya membenci pondok pesantren atau terframing, karena terframing tadi berbalik arah
menjadi cinta kepada pondok pesantren. Ya. Terima kasih banyak Gusku, dan terakhir mungkin sahabat-sahabat, kiai dan santri juga pondok pesantren itu seperti obor. Obor ini jika mati maka semua akan menjadi gelap. Pesantren dan kiai itu adalah obor, santri itu adalah penjaga obor itu sendiri. Jangan sampai obor ini mati, ketika mati maka semua ini akan tidak terlihat. Mana yang dibolehkan oleh agama, mana yang tidak dibolehkan oleh agama. Syariat tidak akan pernah terlihat, syariat tidak akan pernah terserap. Sedangkan kita sendiri hidup di akhir zaman yang katanya ingin mendapatkan syafaatnya. Mari kita jaga kiai kita, jaga pondok pesantren kita, dan jaga Indonesia kita. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini terus menginspirasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Demikian dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat sahabat-sahabat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ansor Banten Channel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.